masuk. Halo, Ce. Bu Sana. Apa kabar, Bu? Baik, Bu Sana. Gimana kabarnya? Aduh, baik juga, tapi ya begitulah ceritanya. Sorry ya Bu, kemarin Ibu telepon. Ya ampun, saya benar-benar sibuk loh Bu. Makanya saya nggak angkat. Ya ampun, sudah jauh-jauh ke sini. Iya. Sampai sini apa itu? Biasalah Bu, mau cerita-cerita. Iya, boleh lah Bu. Boleh, Bu, ya. Tapi saya tidak punya banyak waktu Bu, soalnya tugasnya banyak. Iya, saya cuma punya waktu 15 sampai 20 menit Bu. Oh, iyalah. Ini apa ya Bu? Cuma apa itu Bu? Itu biasa Bu. Iya, betul. Saya ngerasa tuh di sekolah itu kan anak-anak ini dia ini agak sungkan mengeluarkan pendapat. Gitu. Jadi dia tuh agak sungkan mengeluarkan pendapat. Kemudian juga kalau misal pun dia mengeluarkan pendapat tuh kadang suka pakai bahasa yang kurang santun lah, kayaknya mana ada loh gitu bahasa kayak gitu Bu. Jadi saya kadang agak sedikit ngerasa ada yang kurang nyaman lah gitu Bu dengan hal itu sekarang ya. Karena dengan katanya yang ceplos-ceplos itu Bu. Iya Bu. Nah jadi itu masalahnya berarti anak-anak yang Ibu hadapi sekarang ini ya. Kadang ada yang takut lah, ada yang berani mengeluarkan pendapat, tapi ya bicaranya itu kan nggak sopan ya. Aduh, memang anak-anak sekarang Bu. Nah jadi ketika menghadapi anak seperti itu Bu, kira-kira apa yang sekarang ini Ibu sudah lakukan terhadap anak tersebut? Iya, saya sih sejauh ini Bu udah melakukan ini ya Bu ya, kalau di kelas lah Bu ya, misalnya ada anak muda saya tuh saya pancing emang. Kalau misalnya itu saya tanya untuk utarakan pendapatnya, ngomong aja gitu. Ngomong, jadi kamu nggak usah perlu takut, ngomong aja. Tapi saya juga ajarin bilang kalau ngomong itu juga harus lihat situasi. Kemudian juga harus sampaikan dengan kalimat atau kata-kata yang sopan, jangan sampai nanti yang dengar tuh ngerasa kayak nggak sopan cara bicaranya gitu. Itu saya di kelas sudah mulai kayak gitu Bu. Jadi anak-anak saya pancing, ayolah ngomong aja nggak apa-apa gitu, ngomong aja apa yang kamu rasa, apa yang kamu anggap ini, coba kamu sampaikan. Saya sih gitu sih Bu. Yang sekarang ini sekarang lagi itu. Oh iya ya. Nah dengan cara yang Ibu lakukan sekarang ini, nah kira-kira di skala berapa ya Ibu ya kira-kira itu dalam nilai gitu ya? Saya sih kalau nengok yang sekarang ini lah Bu ya, saya rasa saya udah di angka 5 lah Bu. Di angka 5 gitu ya, dari angka 5 ya. Nah dari angka 5 itu kira-kira target yang Ibu mau ingin capai gitu dari angka 5 ini, kan pasti kan semuanya orang itu ingin meningkat ya, dari cara-cara yang mungkin tidak berhasil, inginnya yang lebih lagi supaya benar-benar keberhasilan itu bisa mengubah anak ya. Saya rasa di angka 7 tuh udah bagus lah Bu ya, udah cukup bagus untuk anak SD, karena kan nggak gampang kita minta anak itu untuk ungkapkan pendapat. Ada yang takut lah, ada yang ngerasa mungkin nggak nyaman untuk nyampaikan pendapat, atau kadang ada juga yang ngerasa cara nyampaikannya ini dia juga khawatir takut salah atau gimana gitu kan. Jadi saya rasa di angka 7 udah cukup lah itu, bagus lah. Berarti ada targetnya sampai ke tuh, jadi dari cara tadi itu sekalipun ada yang memang sudah dengar itu, tapi yang masih belum maksimal lah berarti ya. Nah jadi kira-kira selain cara tadi itu Bu, kira-kira dari pemikiran Ibu sendiri, apa lagi kira-kira yang Ibu harus lakukan supaya benar-benar anak ini bisa berani, terus mengeluarkan pendapatnya pun itu dengan berbicara sopan. Kira-kira apa lagi yang Ibu bisa lakukan? Mungkin saya akan coba ke kelas-kelas lain juga Bu ya. Jadi selain hanya di kelas saya kan, jadi saya pengennya juga anak-anak kelas lain juga mulai mengutarakan pendapatnya, tapi dengan bahasa yang santun gitu. Jadi mungkin saya akan mencoba juga ke kelas-kelas lain juga gitu, aja anak-anak ayo ngomong aja. Mana tau kan ada dalam situasi tertentu gitu kan, kadang anak-anak tuh diam aja nggak mau mengungkapkan pendapatnya gitu Bu. Saya akan coba untuk ngajak mereka, ayolah ngomong aja apa pendapatmu gitu. Jadi nggak hanya di kelas saya, tapi saya juga pengennya di kelas lain juga gitu. Jadi saling berbaur mereka kan. Jadi mereka sama-sama bisa berani berani, terus sambil mereka juga ya, karena kan mungkin di sisi kelasnya mereka itu sendiri ya, jadi karena mungkin ngomongnya itu semeraut dengan tidak sopan. Iya ya Bu ya. Nah kira-kira selain cara itu Bu, yang Ibu akan lakukan ada lagi? Iya, mungkin saya akan coba juga sih anak murid saya gitu, beberapa itu yang saya minta tolongin juga.
untuk memberikan apa ya, kayak dampak positif gitu. Ajakannya udah ngomong aja nggak apa-apa, ngomong aja gitu. Kadang kan anak-anak kan kalau sama kita agak kurang Bu ya, karena mungkin dia ada segan, ada takut gitu. Tapi kalau sama kawannya mungkin bisa, dia akan bisa ya. gitu. Saya rasa sih gitu Bu, mungkin ngajak-ngajak anak-anak ayo kawannya ngomong. Tapi tetap harus lihat situasi dan tetap harus dalam bahasa yang santun. Nah, jadi itu yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira ya karena kan Ibu ini sendiri nih melakukannya itu. Nah, kira-kira menurut Ibu siapa yang bisa membantu Ibu untuk bisa menangani anak-anak ini? Nah, itu saya kira ya saya harus kolaborasi juga sama guru kelas lain dan guru teman sejauh di sekolah, kemudian sama anak murid juga gitu kan. Jadi kan kita sama-sama nih. Jadi kalau misalnya ada lah misal kendala atau masalah misal anak lain gitu di kelas lain gitu, mungkin saya akan ngintip sedikit gitu kan, mendengarkan. Nanti ajak guru juga dengerin aja dulu Bu dia apa gitu. Jadi saling kolaborasi lah antara kami gitu kan Bu. Itulah sosok-sosok yang kira-kira bisa membantu lah, semoga anak-anak itu kedepannya bisa mengutarakan pendapat dengan melihat situasinya, kemudian tutur bahasanya harus santun gitu. Oh, luar biasa banget ya Bu ya. Itulah bukan hanya di sekolah ibu aja seperti itu, tapi kan pastinya di sekolah-sekolah lain juga seperti itu ya, luar biasa banget ya. Ya Bu, jadi ya bisa juga saya terapkannya di sekolah ini. Nah, jadi Ibu dengan apa yang sudah Ibu rencanakan itu, kira-kira kapan pelaksananya itu Bu? Aduh iya, ini saya sih perkiraan saya pengennya sih cepet ya Bu, sesegera mungkin. Namun mungkin karena lagi dalam masa PTS anak-anak kan, jadi mungkin Senin depan insya Allah udah mulai saya jalankan ini, biar anak-anak juga mulailah maulah mengutarakan pendapatnya. Jadi sesegera mungkin lah Bu laksanain. Memang ya. Jadi saya ingin gitu nanti kalau misalnya sudah ada perubahan itu ya, pingin dengar cerita selanjutnya anak-anak yang dihadapi sekarang ini ada perubahan kayak gitu, mungkin dengan cara-cara atau kiat-kiat yang Ibu nanti akan lakukan ke depannya ini, yang pastinya kan ada perubahan ya. Ya, jadi ingin nanti mendengar cerita lanjutan ya dari Ibu ini, apa yang Ibu terapkan ini, apakah itu bisa bermanfaat bagi anak dan mengubahkan anak atau bagaimana ya, nanti cerita lagi ya Bu ya. Iya, saya cerita pasti. Saya malah bersyukur nih Bu dengan saya bisa ngobrol dengan Ibu ini kan mulai kebuka kan. Saya rupanya saya bisa melihat ada potensi-potensi yang harus bisa dibudidayakan lah gitu kan, diberdayakan gitu. Jangan sampai nggak ada bantuan juga. Apalagi kolaborasi dengan teman ini kan, aku teman saya makasih banyak ya Bu ya udah dibantu. Makasih ya Bu mencari solusinya ini kira-kira ini. Iyalah Bu. Makasih ya Bu. Udah mau ini lagi ya pasti ya. Saya cuma waktunya memang cuma sebentar Bu. Jadi minta maaf ya Bu. Nanti 2 minggu lagi ya Bu. Iya, nanti WA aja ya. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Bu. Masuk Bu Oce. Duduk. Ayo, apa kabar ini? Baik. Iya. Terus ke sana, maaf ganggu waktunya ya. Nggak apa-apa. Apa cerita kita hari ini nih? Kemarin WA ya? Iya, kemarin saya WA. Terus saya juga ada telepon kemarin, cuma Ibu tidak angkat. Sibuk ya? Nomornya Bu bermasalah, yang satu lagi itu HP-nya nggak bermasalah, jadi nomornya nggak kedim. Apa ceritanya? Iya Bu, jadi gini. Saya datang ke sini sampai bela-belain Bu. Ya mau cerita sih sedikit, mau cerita betul ya, supaya saya bisa agak lega ya seperti itu ya, karena kan ada kalau ada teman berbagi kan kayaknya lebih enak ya. Nah, jadi begini kan bosan kan, saya tuh sekarang ini kayak merasa mumet seperti itu ya, merasa mumet ya karena tugas-tugas ini numpuk ya, baik itu tugas di kita sekarang ini, terus tugas di sekolah juga. Ya kebetulan saya juga ada tugas tambahan ya. Nah belum lagi tugas-tugas yang ada di komunitas-komunitas lain. Saya juga karena selain mengajar, saya juga ada komunitas-komunitas lain. Karena juga memang ya karena keteteran sih Bu. Iya. Jadi kita mau ngomong tugas yang keteteran. Iya Bu, aduh. Siapa tahu nanti Ibu ada solusi buat saya atau memberikan apa-apa nanti yang boleh. Bukan ya Bu. Ini tugas yang keteteran tuh gimana tuh maksudnya? Keteterannya itu gimana? Ya keteterannya itu ya kan kadang
apa ya, maksudnya karena numpuk itu karena memang ada yang kelewat seperti itu juga Bu. Iya, ada yang kelewat juga itu juga sepertinya. Jadi kadang aduh, biarlah saya juga curhat dulu sama Bu Sana lah supaya bener. tidak mumet banget. Iya, cerita. Oh, berarti tugas-tugasnya ada yang keteteran, ada Iya, Bu, iya. menurut yang Ibu sampaikan tadi ada yang ketinggalan gitu Iya, ya, Bu, sampai benar. banyaknya Bu ya jadi keteteran. Nah, biasanya tuh Ibu kan kira-kira nih udah tugas numpuk banyak keteteran, itu Ibu udah ngelakuin apa tuh? Oh iya Bu. Nah, ya memang sih Bu, ya sekalipun saya memang tugasnya itu keteteran ya, tapi ya saya juga buat list Bu. Oh, iya, Gitu. Bu, Jadi buat list itu setiap pagi itu memang saya sudah buat list, ada saya catatan-catatan saya itu saya buat dari pagi apa saja saya lakukan hari ini. Misalnya tugas itu sudah datang, saya udah buat list 1, 2, 3 bla 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 gitu sampai jadi saya udah kasih nomor 1 yang prioritas, terus saya checklist gitu ya, mana yang saya sudah lakukan. Ini saya udah checklist gitu, oh saya lihat, oh mana lagi yang saya belum lakukannya, oh ini lagi, ketika saya udah selesai lakukan itu saya checklist lagi Bu. Nah jadi yang saya lakukan sekarang ini sih ya itu buat checklist Bu. Jadi menurut yang saya tangkap dari Ibu nih, dari tugas yang menumpuk tadi, Ibu udah buat listnya Bu ya, tiap pagi Ibu udah buat listnya ya, jadi udah di checklist kalau 1 udah selesai, ini udah selesai. Ada lagi kendala yang dihadapi Bu? Checklist itu kayak tadi kan Ibu ada bilang, saya ada tangkap ada yang lupa. Jadi kadang kan sudah buat listnya nih Bu, terus tiba-tiba kan ya kadang kan ada tugas mendadak diberikan. Selain dari checklist itu kan tiba-tiba ada lagi, oh ini harus kerjakan ini, harus selesaikan ini, kan otomatis apa yang di checklist itu kan ya pasti kelewat gitu loh. Iya. Nah seperti itu Bu. Seperti itu. Aduh, tapi Ibu udah mantep itu, udah buat list tiap pagi. Memang Ibu kira-kira nih, Ibu dengan Ibu udah merefleksikan diri Ibu nih kalau dinilai lah, Ibu nilai dari yang udah Ibu lakukan, Ibu kalau dari skala 1 sampai 10 Ibu udah di posisi mana tuh kira-kira? Aduh, usah lagi yang berat untuk menilai diri ya. Kalau sekarang ini ya, di skala apa yang saya sudah lakukan ini ya, yang membuat checklist ini, kalau saya menilai diri saya, mungkin saya masih di skala 5 lah ya Bu ya. Skala 5 ya. Masih di skala 5. Iya, Bu. Jadi di skala 5 dengan Ibu tugasnya menumpuk, udah buat checklist, namun masih ketemu kendala juga Ibu ya. Kira-kira nih Ibu pengen ke depannya itu, Ibu harapannya nih pengennya itu di angka berapa gitu? Semuanya yang pastilah saya ingin yang terbaik. Benar. Ya dari angka 5 itu yang pastinya mungkin naik 2 tingkat atau kalau bisa 3 tingkat ya kan. Iya, seperti itu Bu Sana. Jadi Bu pengennya ada peningkatan. Iya, ada peningkatan Bu ya. Nah, namun kira-kira nih Bu ya, kira-kira kan Ibu kan pengen menuju ke angka yang lebih 2, lebih 3 gitu ya, di angka 7 atau 8 berarti Bu ya. Nah, Ibu ada nggak kiat-kiatnya nih untuk mencapai ke situ kira-kira nih? Kalau yang kiat-kiatnya Ibu yang selain saya membuat checklist ini, berarti saya harus ya mungkin meminta rekan lah untuk saya mungkin mengingatkan saya ya dari checklist yang saya sudah buat tadi itu, mungkin saya konfirmasi ke teman-teman juga, jadi supaya tidak ada yang terlupa ya. Saya ingatkan gitu, saya udah buat checklist, saya bilang begini lagi secara detail mungkin ya, tolong ya nanti ya saya ada tugas ini yang saya harus lakukan, terus ingatkan nanti ya saya masuk di kelas ini ya. Ya kan bisa aja ketika saya sudah asik mengerjakan tugas-tugas itu di laptop saya lupa waktu Bu. Jadi saya mungkin meminta bantuan ke rekan saya mungkin. Oh, berarti Ibu dengan keadaan kayak gini kan Ibu harapannya nanti di angka 7 atau 8. Nah, Ibu juga udah bisa juga bilangnya apa tadi yang Ibu, oh ini saya tangkap akan minta bantu ingetin sama teman-teman nanti bantu ingetin ya. Iya, Bu, benar. Nah, gimana kalau misalnya Ibu lagi mengerjakannya di rumah? Gitu. Kira-kira ada nggak sosok lagi di rumah yang bisa mengingatkan Ibu gitu? Atau yang akan membantu Ibu lah. Oh iya, ya pastinya kan tugas itu kadang juga sampai ke bawah ke rumah Bu, benar Bu. Iya. Jadi di rumah ini ya supaya saya ini ya pastinya saya akan minta tolong ke keluarga ya untuk bisa mengingatkan saya. Misalnya saya udah nanti ada kegiatan ini ya, Mami tolong ingatkan ya. Kalau misalnya saya mungkin sudah asik di laptop tiba-tiba tidak ingat waktu, jadi saya minta tolong ke
keluarga juga untuk mengingatkan, nanti udah jam segini harus pergi, jadi sebelumnya itu nanti ingatkan mami ya. Seperti berarti di sekolah ada teman ya Bu ya, kalau di rumah ada keluarga yang mengingatkan. Jadi Ibu kalau ngerasa mumet itu kira-kira nih apa sih yang bisa Ibu lakukan selanjutnya kalau lagi mumet kira-kira? Iya, dengan bertumpuknya tugas itu kan yang pasti kadang juga mumet gitu ya Bu ya. Ya yang saya lakukan itu kebetulan nih belajar tentang KSE ya. KSE ada tuh yang namanya teknik stop. Nah itu yang saya lakukan. Saya lakukan yang saya harus terapkan juga ya. Ini saya beruntung banget mendapat pelajaran ini Bu. Jadi saya harus terapkan namanya itu teknik stop. Jadi saya harus rehat sebentar gitu ya, rehat sebentar gitu untuk mungkin ya saya mendengarkan musik juga. Ya kan mendengarkan musik untuk bisa membuat saya tenang gitu ya. Terus setelah itu ya mungkin saya menghela nafas dalam-dalam. Selain itu mungkin hanya itu aja. Mungkin saya berdiri dulu, keluar dulu, mencari suasana yang baru dulu. Atau bisa aja saya ngobrol dengan teman. Itulah makanya kemarin-kemarin saya mau ngomong sama Bu Sana, tapi Bu Sana tidak mungkin sibuk ya di dalam kelas ya. Makanya Ibu tidak angkat telepon saya. Jadi kadang ya mungkin saya WA sama teman saya dulu. Oh, ketika saya udah tenang itu Bu, saya kembali melanjutkan lagi checklist itu Bu. Mantap Ibu. Jadi dari yang saya tangkap ini tugas yang menumpuk ini Ibu udah melakukan checklist ya Bu ya. Namun sekarang juga kita mau lagi bantu kawan untuk mengingatkan gitu ya Bu ya. Di rumah ada keluarga yang ingatin ya Bu. Lo kalau udah mumet kan kita bisa melakukan teknik manajemen diri ya, stop ya Bu ya. Tadi ya nyanyi dan lain halnya juga bisa berdiri Bu juga tadi sampaikan seperti itu. Nah kira-kira nih kapan nih Bu mau dilaksanakan komitnya nih? Ya sudah dalam segera mungkin lah Bu. Setelah pulang dari sini saya sudah ada dapat ilham ini lagi ya kan. Iya mendapatkan suasana yang baru. Oh ternyata jadi saya sadar gitu. Oh ternyata banyak hal yang saya bisa lakukan ketika saya sudah mumet. Dan supaya apa yang saya cek di checklist itu bisa bisa saya bisa lakukan semua, tidak ada yang kelewat. Berarti saya memang harus minta tolong dengan teman. Terus kalau di rumah saya minta tolong dengan keluarga untuk mengingatkan selalu. Jadi dalam segera mungkin saya akan lakukan itu Bu. Mantap kali ya Bu. Berarti udah kita menurut yang Bu jelaskan tadi saya udah nangkep nih bahwa tugas menumpuk kita harus melakukan manajemen diri ya Bu ya. Kemudian juga buat kiat-kiatnya kalau misalnya kita terlupa atau terlewat ada bisa minta bantu teman untuk ngingetin, keluarga di rumah, buat listnya tiap pagi ya Bu ya. Wah ini saya Ibu mau lakukan sesegera mungkin, saya udah gak sabar mau dengar ceritanya selanjutnya. Nanti ketemu lagi cerita lagi Bu ya. Saya mau dengar lagi cerita pengalamannya lagi nih setelah melakukan kiat-kiatnya ini untuk mengatasi tugas yang menumpuk ini Bu ya. Nanti ketemu lagi Bu ya. Cerita lagi kita Bu. Kita cerita lagi ya. Maaf ya Bu, sudah mengganggu, mungkin mau masuk kelas sih lagi. Aduh, saya ini malah bersyukur bisa ketemu Ibu juga. Jadi saya tuh bisa refleksi diri juga gitu kan, bahwa kita dengan tugas yang menumpuk itu alangkah baik juga kayak gitu, kita buat checklistnya. Saya belajar juga kemudian minta bantu kawan atau keluarga untuk mengingatkan. Kemudian udah mumet harus bisa memanage diri gitu, melakukan hal-hal yang kira-kira bisa menghibur dan membuat kita kembali fokus ya Bu ya, kayak yang Ibu sampaikan tadi manajemen diri. Terima kasih banyak ya Bu ya, sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan keluhan saya. Sama-sama ya Bu ya. Oke lah Bu ya. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu ya Bu. Silakan. Terima kasih. Bye bye ya. Bye bye. Iya.